Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang deret tahingga. Yang beranggota yang pertama yaitu Muhammad Dias Sribintang, yang kedua ada Muhammad Fadilah Abdul A, yang ketiga ada Lutfi Azmi, yang keempat ada John P, dan yang kelima ada Lukia Ditya Caesar. Definisi barisan tahingga. Barisan adalah suatu fungsi yang daerah asalnya hanya terdiri dari bilangan bulat positif atau suatu himpunan bagian lain dari bagian bulat. Lambangkan dengan AN sama dengan 1 sampai tahingga sama dengan AN. Satu barisan dikatakan sama jika AN sama dengan BN untuk setiap N. Bentuk penulisan baris tahingga bentuk eksplisit AN sama dengan 1/N. Ditulis sejumlah berhingga suku awalnya. Hasilkan bentuk rekursif. Cara menentukan barisan. Yang pertama yaitu ada langkah ke-1 dengan contoh AN sama dengan 1 min 1/N sama dengan N lebih dari sama dengan 1. Barisan AN sama dengan 1 min 1/N menggunakan syarat yaitu N per N lebih besar sama dengan 1. Dan setelah itu ada langkah kedua dengan AN N sama dengan 1 menuju tahingga 1 min 1/N. Dan seterusnya ada A1 sama dengan 1/1. 1 min 1/1 sama dengan 0. A2 sama dengan 1 min 1/2 sama dengan 1/2. Dan ada A3 sama dengan 1 min 1/3 sama dengan 3/4. Dan ada juga A4 sama dengan 1 min 1/4 sama dengan 4/5. Dan setelah itu contohnya yaitu di sini ada AN sama dengan 1 min 1/N, N lebih dari sama dengan 1, maka 0,1/2, 2/3, 3/4, 4/5, dan seterusnya. Begitu juga ada contoh yang kedua yaitu BN sama dengan 1 plus min 1 N 1/N, N lebih dari sama dengan 1, maka hasilnya yaitu 0,3/2, 2/3, 5/4, 4/5, 7/6, 6/7, dan seterusnya. Itu ada CN sama dengan min 1, N plus 1/N, N lebih dari sama dengan 1, maka hasilnya 0,3/2, min 2/3, 5/4, min 4/5, 7/6, min 6/7. Selang-seling dengan negatif. Yang terakhir yaitu DN sama dengan 0,999, N lebih besar sama dengan 1, maka hasilnya yaitu 0,999, 0,999, 0,999, dan seterusnya. Kekonverjenan barisan tahingga. Barisan AN dinamakan konvergen menuju L atau berlimit L dan ditulis sebagai limit N menuju tahingga AN sama dengan L. Apabila untuk tiap bilangan positif epsilon ada bilangan positif bilangan asli yaitu N, sehingga untuk N harus lebih besar sama dengan N besar. N besar ini bilangan asli. Maka mutlak dari AN dikurangi L harus lebih kecil dari epsilon.
Epsilon itu apa? Epsilon itu kita mengambil suatu angka secara acak yang lebih besar dari 0. Nah, suatu barisan yang tidak konvergen ke suatu bilangan L yang terhingga dinamakan divergent. Kesimpulannya adalah barisan AN convergent bila limit N menuju terhingga AN sama dengan L, dan barisan AN divergent bila limit N menuju terhingga AN sama dengan terhingga. Jadi kalau ada convergent itu ada hasilnya, yaitu berupa L. Dan bila divergent itu limitnya menghasilkan terhingga. Oke, next. Contohnya, di sini saya akan melakukan pembuktian di mana AN-nya itu N per 2N tambah 1 sudah memiliki limit 1/2, yaitu convergent menuju 1/2. Ini analis pendahuluannya. Kita ambil nilai sembarang yaitu epsilon harus lebih besar dari 0, maka AN dikurangi 1/2, ini mutlak ya, sama dengan AN-nya ini N per 2N tambah 1 dikurangi 1/2 sama dengan 2N min 2N dikurangi 1 per 2 kali 2N tambah 1. Kita ini samakan ini 2N tambah 1 kali 2, ini 2N tambah 1 kali 1, 2 kali N. Jadi berikut pecahannya kita satukan. Ini 2N dikurangi 2N kan 0. Dikurangi 1 per 2 kali 2N tambah 1. Yang hasilnya min 1 per 2 kali 2N tambah 1. Karena ini mutlak, jadi 1 per 2 kali 2N tambah 1 lebih kecil dari epsilon. Lanjut di bawah. 1 per 2N tambah 1 lebih kecil dari 2 epsilon. Ini 2 dari sini kita ruas kanan sama ruas kiri dikalikan 2. Jadi 2 yang di sini hilang, di sini dikali 2 jadi 2 epsilon. Seperti ini. Terus kita ubah ruasnya. Jadi ini 1/2 epsilon. Yang ini dari jadi pembilang menjadi penyebut 2N tambah 1. Terus 1/2 epsilon. Yang 1 ini pindah ruas ke kiri menjadi negatif. Dari positif menjadi negatif. Pindah ruas. 1/2 epsilon dikurangi 1 lebih kecil dari 2N. Maka 1/2, karena kita cari N ya, jadi kita ini 2-nya juga ikut pindah. Jadi maka 1/2 dikali 1/2 epsilon dikurangi 1 lebih kecil dari N. Nah, N-nya sudah ketemu. Ya mungkin ini emang ribet cara analis pendahuluannya. Mungkin bila kurang mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar. Maka dipilih N-nya itu lebih besar sama dengan 1/2 dikali 1/2 epsilon dikurangi 1. Nah, kita sudah ketemu N besarnya. Maka bukti formalnya, ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0 ya, sama seperti di atas. Pilih N-nya itu lebih besar sama dengan 1/2 dikali 1/2 epsilon dikurangi 1. Yaitu yang hasil tadi yang di atas ini, yang dari N ini. Maka AN dikurangi 1/2. Oh iya, AN dikurangi 1/2 itu dari mana? Yang dari atas, yang tadi. Yang AN dikurangi L harus lebih kecil dari epsilon kalau tidak salah. Yang ini nih. Nah, lanjut lagi. AN dikurangi 1/2 sama dengan AN-nya kita ambil lagi, N per 2N tambah 1 dikurangi 1/2 yaitu limitnya. Ini
L-nya. Sama dengan kita samakan pecahan kiri sama pecahan kanan. Jadi 2N dikurang 2N dikurangi 1 per 2 kali 2N tambah 1. Sama seperti tadi, min 1 per 2N kali 2N tambah 1. Karena ini mutlak menjadi 1 per 2 kali 2N tambah 1. Bedanya di sini N-nya kan sudah ditemukan, sudah diketahui, maka 1 per 2 N-nya kita masukkan 2 kali 1/2 kali 1/2 epsilon dikurangi 1 ditambah 1. Maka dari itu 1 per 2 kali 1/2 epsilon dikurangi 1 tambah 2. Maka 1 per min 1 epsilon dikurangi 2 tambah 2. Oh iya, 2 dari mana? Ini kan 2 kali 1/2 epsilon, 2-nya hilang, jadi 1 per epsilon, 2 kali min 1 menjadi min 2. Nah, jadi ini. Min 2 tambah 2. Yaitu berapa? 0. Jadi 1 per 1 per epsilon. Menjadi epsilon, karena ini pecahan pembaginya naik ke atas, jadi epsilon. Jadi terbukti bahwa N per 2N tambah 1 mempunyai limit 1/2. Barisan konvergen. Teorema A, andaikan AN dan BN itu barisan-barisan yang konvergen dan K sebuah konstanta, maka yang ke-1, limit N menuju tak terhingga K sama dengan K. Itu konstanta ya. Terus nomor 2, limit N menuju tak terhingga K AN sama dengan K limit N menuju terhingga AN. 3, limit N menuju terhingga AN kurang lebih BN sama dengan limit N menuju tak terhingga. Terus AN kurang lebih limit N menuju tak terhingga BN. Contoh keempat, limit N menuju tak terhingga AN dikali BN sama dengan limit N menuju terhingga AN dikali limit N menuju terhingga BN. Yang kelima, limit N menuju terhingga AN per BN sama dengan limit N menuju terhingga AN per limit N sama dengan N menuju terhingga BN dengan limit N menuju terhingga BN tidak sama dengan 0. Yang keenam, jika limit N menuju terhingga AN maka sama dengan 0. Maka limit N menuju terhingga AN sama dengan 0. Yang ketujuh, limit N menuju terhingga R pangkat N sama dengan 0 jika R sama dengan 0 atau R kurang dari 1. Contoh, tentukan limit N menuju terhingga 3N pangkat 2 per 7N pangkat 2 tambah 1. Limit N menuju terhingga 3N pangkat 2 per 7N pangkat 2 tambah 1. Kedua ruas dikali 1 per N pangkat 2 sama dengan lim N menuju terhingga 3 per 7 plus 1 per N pangkat 2 sama dengan limit 3 N menuju terhingga per limit N menuju terhingga 7 plus 1 per 2 per N pangkat 2 sama dengan 3
per 7 plus 0. Maka hasilnya sama dengan 3 per 7. Hubungan fungsi kontinu dan fungsi diskrit. Hubungan fungsi kontinu yaitu fungsi X dan fungsi diskrit AN sama dengan Fn. Jika limit X menuju tak hingga Fx, fungsi X sama dengan L untuk X gabungan dari bilangan real dan fungsi ada untuk semua bilangan asli, maka limit N menuju tak hingga Fn sama dengan L, di mana N itu adalah gabungan dari bilangan asli. Contoh, limit N menuju tak hingga AN-nya N per 2N tambah 1. Jawab kita. Di sini ada AN-nya itu N per 2N tambah 1. Kita masukkan ke fungsi N. Jadi sama dengan N per 2N tambah 1. Maka Fx-nya sama dengan X per 2X tambah 1. Tinggal ubah variabel aja sih. Jadi limit X menuju tak hingga X per 2X tambah 1 sama dengan limit X, tidak usah ini, langsung aja 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena kita ini ada bentuk limit X tak hingga, yaitu limit tak hingga. Kita lihat pangkat terbesar di pembilang dan pembagi. Di sini pangkat terbesar adalah pangkat 1. Sedangkan yang di bawah itu variabelnya paling besar juga 1 sama. Ditambah 1, ini tanpa variabel. Jadi ini otomatis 0. X per 2X maka jadi 1 per 2. Ya kalau kurang mengerti, kurang paham, bisa tanya lagi di kolom komentar atau bisa searching untuk mencari limit tak hingga. Contoh limit tak hingga rumusnya. Lalu limit N menuju tak hingga N per 2N tambah 1 sama dengan 1 per 2. Dari hasil ini limit, dari hasil limit ini limit tak hingga 1 per 2, maka L nya sudah diketahui itu 1 per 2. Jadi limit N menuju tak hingga N per 2N tambah 1 mempunyai convergence menuju 1 per 2. Ada lagi contohnya ini. Di sini latihan soalnya ada AN sama dengan 4N kuadrat tambah 1 per N kuadrat dikurangi 2N tambah 3. Di sini sebenarnya ini sama seperti yang ini caranya. Caranya menggunakan hubungan fungsi kontinu dan fungsi diskrit. Sama saja sih sebenarnya untuk menentukan convergence-nya. Ini ada caranya. Kita lihat caranya nih di sini. Nah, caranya yaitu AN sama dengan 4N kuadrat ditambah 1 per N kuadrat dikurangi 2N tambah 3 sama dengan limit AN, limit N menuju tak hingga sama dengan AN. Nah, AN-nya ini kan ini 4N kuadrat tambah 1 per N kuadrat kurangi, ini kurang ya, dikurangi 2N tambah 3. Jadi begini. Langsung kita ambil Fn-nya, fungsi N maksud saya, fungsi N-nya sama dengan, ini salah ini fungsi N-nya sama dengan AN, sama dengan fungsi N 4N kuadrat tambah 1 per N kuadrat dikurangi 2N tambah 3, fungsi N-nya. Maka seperti yang tadi, fungsi X-nya kita ubah variabelnya di fungsi X. Karena ini limit X menuju tak hingga Fx sama dengan L. Sama aja sebenarnya sih. Fn sama dengan L. Tapi saya ubah dulu ke variabel X biar tidak terlalu pusing bagi saya. Jadi Fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat dikurangi 2x tambah 3. Menjadi
Jadi limit X menuju tak hingga 4X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat dikurangi 2X tambah 3 sama dengan L. Karena ini bentuk limit tak hingga, pangkat tertingginya itu adalah tadi X kuadrat, kalau tidak salah. Ya, X kuadrat yang paling tinggi. Kalau di bawah itu nggak ada X sama ini 3 nggak ada variabelnya, sama dengan 1 pun yang di atas ini tidak ada variabelnya, karena di rumus limit tak hingga kita lihat pangkat tertinggi, maka X pangkat 2 nya jadi 1, karena X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 yaitu 1, jadi 4 per X, yaitu 4 per 1 maksud saya. Karena ini X-nya, X pangkat 2-nya itu konstantanya itu 1. Dikurangi 0 karena 2X pangkat 2 ini 0 nih. Tetap. Soalnya X menuju tak hingga, dimasukkan X-nya tak hingga, ya 2 per tak hingga ya 0. Ini 0, ini 0. Jadi 4 L-nya. Ya L-nya 4. Maka AN sama dengan 4N kuadrat tambah 1 per N kuadrat min 2N tambah 3. Convergen menuju 4. Nah, berikut pun ini contoh kedua. Contoh keduanya ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini yang satu, ini yang kedua. AN sama dengan 3N kuadrat tambah 2 per N tambah 1. Sebenarnya dari sini pun sudah terlihat dia convergen atau divergennya. Tapi mari kita lihat contohnya. Nah, ini. Ini AN-nya. AN sama dengan 3N tambah 2 per N tambah 1. Karena limit N menuju tak hingga AN itu sama dengan limit N sama dengan limit. Maksudnya karena limit N menuju tak hingga AN sama dengan limit N menuju tak hingga 3N kuadrat tambah 2 per N tambah 1 itulah sama dengan tak hingga, positif tak hingga. Maka 3N kuadrat tambah 2 per N tambah 1 itu divergen karena yang menghasilkan tak hingga. Jadi kawan-kawan sebenarnya tidak usah pusing kalau misalkan hasil dari AN tersebut rata-rata hingga berarti itu ada divergen. Kalau itu menunjukkan ada hasil berbentuk L, maka itu adalah convergen menuju ke L itu tersendiri. Jadi seperti itu. Bila ada yang mau ditanyakan silakan nanti di kolom komentar. Bukan di kolom komentar, di ya itulah LMS. Komentar LMS. Mohon maaf apabila pembahasannya seperti ini. Terima kasih.